Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa S2, kita akan membahas tentang asesmen uji kompetensi. Dari beberapa kuliah yang telah lalu, Anda sudah membuat rancangan alat evaluasi. Bagaimana supaya alat evaluasi itu atau alat asesmen itu baik dan benar. Karena kalau alat untuk mengevaluasi itu tidak benar, bagaimana hasilnya? Ya, diragukan. Nah, langkah-langkah sudah Anda lakukan. Pertama yang harus dibuat itu kan bagaimana membuat kisi-kisi, mulai dari kisi-kisinya ya. Kemudian alat ukurnya. Alat ukur yang dibuat adalah pertama untuk evaluasi kognitif, yaitu berupa ya, soal objektif test dan soal esai. Itu sudah harus terbuat dengan catatan kisi-kisi dibuat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah alat evaluasi untuk psikomotor. Ada 5 langkah yang harus Anda lalui, ya. Itu sudah ada. Dengan alternatif yang dibuat adalah 4. Jangan hanya ya 3, ya tidak, ya. Tentunya ini juga mengacu pada kisi-kisi ya yang dibuat, yaitu Anda kan sudah menentukan ada indikatornya ya. Dengan mengacu pada indikator ketercapaian dari kompetensi. Dan yang ketiga adalah bila perlu Anda membuat alat evaluasi untuk sikap yang biasanya mengikuti SOP gitu ya. Atau paling tidak Anda membuat alat evaluasi lain ya, yaitu berupa non-tes. Misalnya tentang kreativitas, tentang motivasi, tentang kebiasaan belajar, dan sebagainya. Itu dibuat kisi-kisinya dengan catatan indikator-indikatornya diambil dari teori ya, dari teori yang berlaku, artinya yang jadi acuan. Selanjutnya, kalau indikator-indikatornya sudah didapat, maka bisa ditentukan item dari angket itu. Misalnya untuk angketnya menggunakan skala Likert atau yang lainnya silahkan ya.
dengan catatan bahwa pembuatan angket itu harus ada keseimbangan antara pertanyaan atau pernyataan yang positif dan yang negatif. Kenapa demikian dibuat? Ini adalah maksudnya untuk mengurangi bias dalam hasil penelitian. Itu diharapkan sudah selesai dan itu dijadikan pengganti UTS. Jadi minggu depan tuh kira-kira tanggal berapa ya? Ya pokoknya minggu depan dari sekarang sudah dikumpulkan melalui email saya, nanti saya berikan ya, atau emailnya adalah hardikusumahi@gmail.com. Selanjutnya, kuliah paruhan selanjutnya adalah Anda harus mempelajari tentang evaluasi program. Apa yang sudah kita pelajari adalah evaluasi berbasis kelas ya. Dan evaluasi program itu adalah untuk mengevaluasi program yang lebih besar. Nah, ada beberapa pengertian. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi, evaluasi program itu adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Nah, sekarang apa bedanya evaluasi program dengan evaluasi hasil belajar? Evaluasi belajar bertujuan mengukur apakah pembelajaran telah mencapai tujuan yang telah ditentukan kurikulum. Itu ya. Jadi ini yang berbasis kelas ya. Sedangkan evaluasi program pendidikan yaitu untuk mengevaluasi berbagai program pendidikan, misalnya kurikulum, proses dan metode pembelajaran, tenaga kependidikan, dan sebagainya. Ya.
banyak objek yang bisa dijadikan sebagai evaluasi, ya. Mulai dari kebijakan pendidikan, program pendidikan, proyek pendidikan, laboratorium, MBS misalkan, tentang anggaran pendidikan, dan seterusnya. Tentang sarana prasarana, dan seterusnya, ya. Jenis evaluasi menurut objeknya. Evaluasi kebijakan adalah untuk menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Bisa berupa evaluasi proses dan evaluasi manfaat program, ya, adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan. Selanjutnya ada juga evaluasi proyek, adalah untuk menilai kegiatan proyek atau kegiatan aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dalam mendukung pelaksanaan program. Kemudian bisa juga evaluasi material, yaitu evaluasi terhadap material tertentu, misalnya program busway, diperlukan bus dengan kualitas tertentu, nyaman, nikmat, muat banyak, tahan lama, hemat bahan bakar, pemeliharaan murah. Maka busway yang dipergunakan harus dievaluasi. Selanjutnya, evaluasi sumber daya manusia, yaitu mengevaluasi tentang SDM melalui Human Resource Development. Kalau menurut fokusnya evaluasi itu, pertama, assessment kebutuhan program atau program need assessment. Kedua, evaluasi proses program. Yang ketiga, evaluasi keluaran program. Dan yang keempat adalah evaluasi efisiensi. Yaitu bisa nanti dipelajari, ya, masing-masing. Jenis model evaluasi. Yang pertama, ada model evaluasi berbasis tujuan, goal based evaluation model. Ini dari Ralph Taylor, ya. Itu yang pertama. Silakan nanti menjadi tugas Anda, ya, satu orang satu,
Yang kedua adalah model evaluasi berbasis tujuan, Goal Free Evaluation Model. Ini dari Michael Scriven. Model evaluasi berbasis tujuan, ya, itu yang kedua dibahas. Yang ketiga adalah model evaluasi formatif dan sumatif. Itu adalah dari Michael Scriven, ya. Jadi model evaluasi formatif dan sumatif. Yang keempat, model evaluasi responsif. Responsive Evaluation Model, ya. Ini oleh Robert Stick. Ya. Dan yang kelima adalah model evaluasi konten, input, proses, dan produk atau CIPP. Ini model CIPP. Silakan, itu pertama yang ini dikembangkan oleh Daniel Subleben, ya. Dan selanjutnya adalah model evaluasi adversary, ya. Adversary. Jadi itu evaluasi model pengadilan, minimal membentuk 2 evaluator yang pro dan kontra, ditambah dengan evaluator yang netral. Yang ketujuh adalah model evaluasi ketimpangan. Ini dikembangkan oleh Malcolm M. Profus, ya. Dan yang kedelapan adalah model evaluasi analisis atau sistem analisis evaluation model. Ini dikembangkan oleh Bertrand V, ya. Bertrand V. Silakan, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah model evaluasi benchmarking, ya, atau bangku ukur. Dan ke-10 model evaluasi akreditasi, ya. Akreditasi. Kemudian yang ke-11 adalah evaluasi atau teori driven evaluation model dari Petrosi, ya. Kemudian kalau masih kurang, bisa mengembangkan model evaluasi kotak hitam, ya.
dengan Black Box Evaluation Model. Itu silakan bagi seorang satu membahasnya, diundi saja siapa kebagian ini, siapa kebagian ini, dan dibuat menjadi paper. Kemudian Anda presentasikan melalui video ya, bisa melalui WA ya, video, dan dikirim ke email saya. Itu adalah sebagai bahan pengganti UAS. Demikian, mohon dibuat, dan tentunya itu dikumpulkan pada akhir menjelang akhir semester ya. Silakan, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.